Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya salam Volten Power. Oke, baik. Teman-teman semua yang ada di sini, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, semua yang ada di sini, selamat datang ya di Coffee Break. Ya, saya ucapkan selamat datang sekali lagi dan hari ini saya akan tentunya sambil ngopi. Kopi jahe hitam yang luar biasa ini dan saya nggak sendirian. Ini first perdana ya tercatat dalam sejarah Coffee Break menghadirkan tapi bukan leaders. Ini dia nih yang akan membahas ulasan-ulasan tentang dunia wanita. Wanita tuh perlu apa sih? Harus dimengerti di sebelah mananya. Jadi cocoknya hari ini Anda ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini itu menghadirkan juga pasangan-pasangan Anda ibu-ibu karena biar pasangan Anda mengetahui apa sih kebutuhan dasarnya dari seorang wanita. Nah, itu dia ya. Oke, baik, sudah hadir di studio saya hari ini adalah Miss Ana. Halo Miss Ana. Luar biasa ya. Power Miss Ana ya. Power ya. Teman-teman semua, hari ini saya akan ngopi dengan Miss Ana. Ya, Miss Ana ngobrolin apa sih? Kalau teman-teman semua di mitra Volten, agen-agen Volten sudah paham siapa Miss Ana. Ini adalah salah satu tokoh penggerak wanita. Wah, gitu ya. Para ibu-ibu paham bener ya. Oke Miss Ana, sebelum kita ngobrol, ini ritualnya di Coffee Break. Kita ngopi dulu dong. Harus ngopi dulu ya. Iya dong. Karena kemarin saya sudah diajarin sama Pak Andang, saya akan seruput ala Pak Andang. Caranya gimana tuh Pak? Caranya langsung sep seruput dan diakhiri dengan Gitu. Kita coba ya. Kita boleh? coba ya. Asik. Miss Ana luar biasa. Ngopi loh. Oke. Miss Ana apa kabar hari ini? Baik sekali Kang Anggi. Baik Rabu ya, yang sangat alhamdulillah. cerah. Sehat ya. Sehat selalu ya. Padahal saya tahu betul aktivitasnya Miss Ana ya. Sama seperti Kang Anggi lah. Luar Sibuk biasa. selalu ya. Kemarin habis dari Pekanbaru. Ya, betul. Lalu kalau nggak salah langsung first flight ya. Pakai penerbangan pagi ya? Yang pagi, betul. Pagi banget betul. kan? Enggak pagi banget sih, itu yang jam 9-an lah. Gitu. Musiknya kenceng banget dulu. Jam 9-an. Jadi kita sebelumnya stay dulu di Cengkareng, stay semalam, baru besoknya kita ke bandara, flight langsung. Luar biasa. Ya. Ternyata memang aktivitas wanita juga jangan salah ya teman-teman semua ya. Jadi di Volten ini banyak sekali acara-acara yang saat ini berjalan dengan lancar. Itu semua yang ngelola adalah timnya Kak Ana. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Ini luar biasa nih, ini menarik nih. Ibu Maria, halo Teteh Ana, gelis banget Wah, luar biasa. Yang typing begitu mau dikasih produk nih kayaknya nih ya. Dia tahu aja nih mau dikasih gratis. Jangan kemana-mana, hari ini ada hadiah nih, ada hadiah ya. Pokoknya tongkrongin aja. Sekali lagi saya ingetin nih, sebelum saya ngobrol lebih jauh dengan Miss Ana tentang apa sih yang dibutuhkan oleh wanita, pastikan emak-emak hadirkan pasangan Anda. Tentunya pasangan yang sah ya, jangan pasangan yang lain ya. Wah, ini lagi ngadi-ngadi ya kan. Hadirkan, biar apa? Biar para bapak tahu, biar para pasangan tahu, biar para suami tahu apa sih yang diperlukan oleh pasangannya. Nah, itu dia. Miss Ana. Yes. Sebetulnya ya, kalau misalkan ini kan kadang-kadang ya, entah ya, karena memang ini pada umumnya, menurut riset membuktikan, ternyata banyak sekali laki-laki yang kurang kepekaan. Banget. Oh, banget ya? Oh, banget ya? Kurang peka terhadap apa yang diperlihatkan. Kadang-kadang wanita gini, kadang-kadang wanita itu tidak to the point. Yes. Tidak to the point tapi memberikan sinyal-sinyal. Biar ditanya. Iya, betul. Jadi diem. Kayak ngasih teka-teki dulu. Ngasih teka-teki gitu ya. Kadang-kadang para bapak juga habis cari nafkah di luar, pulang-pulang dikasih teka-teki kan. Ya Allah, ini apa lagi gitu. Tapi memang seperti itu ya Kak Ana ya. Betul. Miss Ana ya. Rata-rata sih seperti itu ya. Rata-rata seperti itu ya. Tapi memang begitu. Memang begitu sih. Gimana ya? Nggak langsung aku pengen ini, enggak ya? Enggak. Jadi kita tuh pengen bukannya ini ya. Jadi gengsi
Kita gengsi ya kalau misalnya langsung gitu. bilang langsung ya. Gitu. Pasti dirasakan lah mungkin Panggi. Iya ya. Jadi kita gengsi nih kalau bilang langsung. Jadi makanya kenapa kita suka kasih spill atau kasih teka-teki atau kasih clue. Kasih clue ya? Iya, kasih clue gitu yang pasti biar dia itu keluarin pendapatnya gitu tentang kita, tentang apa yang kita mau gitu. Makanya. Iya. Tapi kadang kalau misalnya suami kita atau pasangan kita lagi peka, ya itu aman. Tapi kalau lagi nggak peka, kadang suka bilang bertele-tele amat sih. Nah, itu yang agak celeb begitu ya. Iya. Makanya itu. Tapi di situ ada seninya sebenarnya. Tapi memang begitu ya. Iya, rata-rata ya. Kadang memang ya ini menurut riset ya. Bapak Ibu semua ini menurut riset. Jadi memang risetnya adalah ya laki-laki kadang tidak terlalu peka dengan dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh pasangannya. Iya. Padahal simple. Pasangannya cuman para istri misalkan pasangan itu cuma pengen ditanya misalkan, gimana hari ini? Iya, itu sedikit. Cuma gitu aja. Sudah makan atau belum? Gimana hari ini? Iya. Ada hal yang berat kah? Iya, atau semuanya oke kah? Iya, gitu ya? Itu. Kadang-kadang cuma pengen ditanya gitu aja. Betul, hanya ditanya itu aja, cukup. Itu bisa kita service full. Luar biasa. Aduh, ini. Bener begitu nggak tuh ya? Luar biasa. Oke. Karena saya mau nanya lagi. Saya mau nanya lagi nih. Ini mumpung kita ngobrol tentang seputar wanita ya. Apa sih yang diharapkan seorang wanita dari pasangannya? Apa sih yang diharapkan? Sebenarnya dasarnya kita itu pasti untuk yang udah berpasangan ya, pasti emosional. Emosional sendiri itu kan salah satunya perhatian sama kasih sayang. Itu udah pasti ya. Terus apresiasi yang kayak tadi misalnya hari ini gimana, lancar ya, hebat ya, kayak gitu. Atau kalau misalnya yang lagi di rumah, hari ini udah beres-beres nih, rapih, bersih ya, enak, rumahnya nyaman. Nah itu udah apresiasi. Itu secara emosional kita dapat kan ya. Terus yang lainnya rasa aman. Rasa aman. Itu udah pasti banget. Jadi kalau misalnya kita jauh nih, pasangan kita kerja, terus dia masih bertanya di mana, lagi apa, itu kan berarti memastikan kita sedang di mana dan aman. Nah itu kita juga rasanya juga udah aman. Oh iya ya, kita masih diperhatikan dan masih dipantau nih dari jauh gitu. Kalau lagi dekat, berarti secara tidak langsung misalnya kalau lagi dekat, lagi di luar di mall, kita dipegangin tangannya. Pengennya dipegangin ya. Biar gak kabur. Iya. Biar gak ngejar-ngejar promo. Iya, biar gak shopping kemana-mana gitu kan. Biar gak boncos gitu ya. Iya. Nah, kita dipegangin tangannya gitu. Itu rasa aman udah pasti. Terus sama dipahami dan didengarkan minimal. Didengarkan. Jadi kalau misalnya kita ini cukup tidak perlu kasih solusi, tapi cukup mendengarkan cerita kita aja. Betul. Mendengarkan aja. Nah itu salah satu emosional kita pun juga terpenuhi juga ya, itu untuk didengarkan. Lalu dan kepercayaan. Trust. Itu udah pasti ya, harus untuk ini di hubungan dulu ya. Untuk itu tuh trust, untuk kepercayaan dan dihormati udah pasti ya. Saling menghormati. Terakhir validasi. Ya, validasi itu gini. Jadi perasaan kita itu kan tadi perhatian, kasih sayang, kita pun kan akan memberikan kembali perhatian dan kasih sayang kita nih. Nah itu divalidasi juga sama dia gitu, sama pasangan kita bahwa oh iya ternyata memang kamu atau saya juga diperhatikan. Nah itu tuh dicerminkan dengan kata-kata pun itu kita kayak oh iya berarti kita perasaan kita divalidasi nih sama pasangan kita. Jadi ya udah di situ kan merasa terpenuhi lah untuk. Iya. Ini menarik nih. Bapak-bapak nih ada nggak bapak-bapak di sini? Bapak-bapak ada nggak di sini bapak-bapak? Harusnya. Bapak-bapak harusnya ada nih. Tapi kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang walaupun kita sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, sudah punya anak banyak, misalkan sudah punya cucu. Kadang-kadang wanita seperti ini. Ya, sayang nggak sama mama? Udah rumah tangga puluhan tahun, belasan tahun, masih aja suka nanya begitu. Ya itu. Saya nggak, memang perlu selalu divalidasi ya. Selalu harus. Itu padahal jawabannya udah tahu, sayang dong. Nah, tapi itu pun kalau dijawab hati-hati juga ya, kadang jebakan Batman. Loh, kenapa? Kalau misalnya jawabnya kita kayak sayang dong. Kok kepaksa banget sih ngejawabnya. Wow.
Nah, Jadi nggak jangan pakai dong ya. jangan gitu itu juga. Sayang lah gimana? Atau kalau enggak misalnya Susah ya. selama ini kan berjalan aja, berarti saya sayang dong. Ya gitu. Jangan terlihat terpaksa. Nah, oleh karena itu biar tidak merasa terpaksa, ya sebelum bertanya ya kita lakukan gitu sebagai bapak-bapak ya, sebagai pasangan ya. Apa wanita itu senangnya apa namanya kitanya yang gimmick. Oh sayang enggak dong, juga. sayang gitu. Enggak, itu juga Enggak. lebay atau Lebay. berlebihan pun kita Nggak suka. ilfil ya, pasti ilfil. Jadi Juga ya. susah ya. Ya itu loh kenapa wanita dibilang rumit. Rumit ya bener. Rumit, itu rumit banget tuh wanita tuh karena ya itu lebay salah, terus terlihat terpaksa juga salah. Jadi kita pengennya beneran spontan tapi natural gitu. Natural. Ya natural aja. Tapi kalau misalkan pengen naturalnya cowok, ya naturalnya cowok tuh jarang ngobrol, simple, jawabnya singkat-singkat, kurang peka. Ya naturalnya kebanyakan begitu ya. Iya sih pasti ya. Menarik rata-rata. ya. Tapi memang ada seninya ya masing-masing. Mungkin ibu-ibu yang lain juga pasti punya ilmu masing-masing gimana caranya pasangan kita itu yang tadinya tidak peka jadi peka. Wah. Ya misalnya kayak Ini kalau menarik nih. Gimana? Ada tipsnya ya? Tipsnya sebenarnya sih salah satunya ya. Salah satunya misalnya. Ini misalnya suami itu dalam beberapa hari ini kayak pulang kerja nyampe Perjalanan rumah. dinas. Dia cuman langsung nyimpen tas, bersih-bersih tidur tanpa nyapa dulu nih misalnya. Tuh capek banget Nah, berarti itu. Caranya gimana? Ya kita siapkan nasi doang. Hah? Nasi. Masih Bener gak sih aja. ibu-ibu? Jadi kan dari situ pasti akan bertanya kenapa ini hanya nasi saja, apakah bahan di rumah tidak cukup atau misalnya apa. Nah di situ kan kayak kepancing ya misalnya, jadi kayak kenapa ini hanya nasi aja. Mah ini kok cuma nasi? Nah ini nasi. Oh itu biar ditanya? Iya. Oh biar ngobrol. Biar ngobrol gitu. Biar ditanya, dari situ kan kita yuk duduk. Nanti dimasakin. Nah dari situ kan jadi dia mau duduk, kita masakin sambil nunggu. Dari situ kan kita ngobrol gimana tadi perjalanan dinas Pak, atau gimana. Akhirnya ngobrol. Jadi terus dia juga akan bertanya gimana di rumah, kebutuhan atau apa, terus ataupun yang lainnya lah misalnya kayak biar gitu. ngobrol aja. Biar ngobrol gitu. Kalau misalnya mau lebih tega lagi, piring doang. Wow. Piring ya. Kalau misalkan udah begitu nih, dikasih nasi doang, ternyata si laki-lakinya emang seneng masak ya. Terus dia masak sendiri nih ke anak. Nah kalau kayak gitu lebih bagus lagi, ya kita temenin, kita tunggu. Oh gitu. Seolah-olah kita juga nunggu. pengen dimasakin juga. Ya. Keren banget sih emang ya. Iya benar itu. Jadi, nasi aja biar peka. Ya Allah ibu etika bisnis ya. Mbak Aini wanita rumit, laki-laki sulit. Halo Bu Ilpi, oke ini para ibu-ibu di sini. Tapi memang benar sekali dapat tips akhirnya. Iya memang begitu. Iya betul. Ya ternyata memang ya begitulah wanita ya. Punya seninya masing-masing. Dan menurut riset memang dalam satu hari wanita itu ya harus mengeluarkan kurang lebih 20.000 kata dalam satu hari. Kalau laki-laki paling cuma 7.000 sampai dengan 10.000. Itu 2 kali lipatnya. Betul. Makanya ya untuk bapak-bapak ya kadang-kadang ada fase di mana pasangan kita hanya cukup didengarkan saja. Nah itu dia. Nggak usah di feedback. Malah kadang-kadang dengan feedback kita malah muncul sesuatu yang baru ya. Di feedback malah kok gitu jawaban, wah beda lagi. Jangan. Cukup yang tadinya niat cuman dengarkan malah jadi ada argumen jadinya malah tambah bahaya. Repot ya begitu. Cukup dengarkan aja tadi. Menarik ya. Oke tadi udah diulas ya sama Kak Ana, ternyata wanita itu ingin diperlakukan seperti apa sih oleh pasangannya, ternyata yaitu ada apresiasi, dapat perhatian-perhatian kecil, betul, rasa aman, betul ya, didengarkan, terus kepercayaan, lalu trust gitu, begitu dihormati, dan validasi. Iya. Kadang-kadang suami capek pulang kerja udah pengennya ini, terus istrinya udah dendong nih ya kan, udah dandan nih, udah effort ya, udah glowing nih ya kan, muka udah on banget, udah cetar, terus cuman lewat doang suami itu jadi masalah ya? Jadi masalah nggak? Masalahnya itu mungkin bisa perang dingin 3 hari. Perang dingin 3 hari. Aduh. Iya. Cuman memang kadang-kadang wanita nggak mau bilang karena wanita itu ya
ya mengharapkan kepekaan. Betul. Bener gak sih ibu-ibu yang ada di sini mengharapkan laki-lakinya peka seperti Romeo yang ada di film gitu ya. Iya. Begitu ya. Tapi kita juga sebenarnya Harapannya. suka punya pertanyaan ya. Apakah di luar sana memang rata-rata laki-laki seperti itu gitu, memang susah peka gitu ya. Jadi harus kayak dipancing terus, kayak harus dipancing. Iya, kayak dikasih teka-teki terus gitu kan, kayak yang memang harus effortnya tuh lebih banyaknya wanita. Wanita, gitu. iya benar ya. Betul. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa sih selama cuan. Selama masih ada cuan, aman ya. aman banget. Ya kadang kan ibu-ibu mengharapkan laki-lakinya peka seperti Romeo, tapi kenyataannya ekspektasinya ya dingin seperti Haji Bolot. Ditanya apa, nggak jawabnya apa. Ih, kesal banget sih. Udah dandan cakep-cakep kok nggak ada apresiasinya, kadang-kadang gitu ya. Ini luar biasa. Banyak tips-tips nih yang hari ini ya. Dan validasi itu dalam bentuk apa aja, Kak Ana? Emang harus diucapkan aja, diverbalkan? Kadang juga enggak. Kita kayak misalnya nih, lagi di rumah ya, misalnya ini ibu-ibu lagi di rumah, tiba-tiba digosenin makanan dari tempat kerja pasangannya gitu. Atau kita yang lagi kerja juga digosenin makanan suami juga. Istri kerja nih. Nah terus kita dikirimin, tiba-tiba dikirim makanan tanpa kita minta. Iya, tiba-tiba security nelpon Bu Ana. Bu Ana ini ada paket. Siapa? Iya misalnya, itu ternyata tuh salah untuk satu istriku tersayang. Nah, di situ kan ada suka dikasih kata-kata kayak semangat, terus apa keep strong atau apa. Itu kan salah satu validasi juga bahwa ternyata bahwa tanpa harus berbicara pun itu salah satu validasi yang bisa ditunjukkan gitu. Nah, wahai para bapak-bapak, dengarkan apa yang diucapkan oleh wanita. Ternyata wanita itu memang harusnya didengarkan, harus peka ya, harus peka. Mulai sekarang harus peka. Lihat kalau istri sudah tampil cantik, harus divalidasi. Mama cantik sekali hari ini. Nah, begitu ya. Ya. Dan jangan lupa rekening ya, tetap aja itu ya. Iya itu yang pasti. Maksudnya kalau misalnya kita dicuekin juga, asal rekening ini sih nggak apa-apa. Oh gitu. Ternyata ya. Ternyata enggak juga. Itu bercanda. Tetap Saya kira tadi yang diucapkan sama Kak Ana itu boleh nggak dilakukan selama transferannya lancar ya. Oh enggak ya. Itu support aja. Oh iya. Support, ya. Iya, luar biasa. Betul. Oke, kalau tadi kan hal-hal yang diharapkan dari para pasangan, khususnya dari wanita terhadap pasangan prianya. Begitu ya. Jadi mendapatkan semua hal seperti itu. Dan sekarang kebalikannya, apa sih yang dibenci? Nah, para wanita tuh nggak suka pasangan itu ngapain, sebel banget gitu. Sebel banget kalau laki-laki ini ngapain gitu. Apa misalkan kalau keluar rumah itu nggak boleh lirik kanan, lirik kiri. Itu udah pasti ya. Rata-rata semua pasti kita tuh kalau udah berpasangan punya punya rasa posesif ya. Posesif itu pasti udah punya. Kalau keluar sama siapa? Kemana? Nah iya sampai itu jam ya. berapa, Itu gitu. ya. Kenapa sih begitu? Ternyata sama ya. Padahal kan udah tahu ini kerja aja. Betul gitu. ya. Mau kemana? Nah itu kan pulang tadi jam berapa? Balik lagi. Ya tungguin aja kan pulang juga. Nah itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan itu tadi ada yang di awal ya, trust dan aman. Iya. Itu gimana caranya bisa ngasih kita trust sama kasih aman ya. Berarti kita jelaskan aja, misalnya ini pergi sama ini, terus ke sini. Butuh penjelasan aja. Iya, butuh penjelasan aja, nggak apa-apa. Jadi walaupun kita hanya bertanya, kadang kita bertanya pun hanya biar ada jawaban aja. Bukan kita butuh jawabannya, kita hanya butuh ternyata masih dijawab nih pertanyaan kita, walaupun kita ditinggalkan pergi dulu nih sebentar, seperti itu. Jadi kita sebenarnya nggak butuh jawabannya, tapi lebih ke pertanyaan kita masih dijawab nih sama pasangan kita gitu. Jadi walaupun take time ya, perlu waktu. Iya, makanya kenapa kayak yang posesif gitu, kemana, sama siapa, sampai jam berapa, bla bla itu tuh sebenarnya itu kita hanya ingin bertanya aja gitu, bukan butuh jawabannya. Bukan. Itu bukan sebuah penghakiman ya? Bukan sebuah justify. Bukan. Kalau misalnya memang kita yang tulus ya, kita tulus sama pasangan kita, kita tidak akan terlalu jealous, tidak akan terlalu posesif. Kita pasti akan tetap trust, cuman kita hanya ingin pertanyaan kita ini dijawab. Itu salah satu bentuk kayak kita masih diperhatiin. Luar biasa. Pak David Josa. Pak David ya. Pak David jangan kemana-mana di sini Pak David. Ini banyak ilmu nih. Saya juga dapat ilmu baru nih ya. Ternyata emang serumit itu ya wanita loh. Betul. Kalau wanita itu, kalau kita kan pria 1 tambah 9 sama dengan 10.
Tapi kalau wanita 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Iya. Belajar ini. Iya coach, kadang-kadang kita bisa menaklukkan prospekan, bisa menaklukkan siapapun, tapi belum tentu orang rumah ini ya rumit sekali. Iya. Iya. Ternyata memang perlu validasi itu ya. Yes, Nah, validasi. kembali ke tadi yang saya tanyakan, wanita itu paling nggak suka kalau laki-laki ngapain nih, misalkan begitu. Itu ya tadi, cuek. Cuek. Iya, Waduh, ini kira cuek. iki rek. Iya. Udah cuek, terus udah cuek, nggak ngasih duit lagi. Wah. Wah, iki rek. Tapi ini yang saya rasakan ya. Kadang laki-laki juga memang suka irit ngomongnya. Irit, kadang-kadang ya logika. Ya kan laki-laki banyak mainnya logika. Betul. Ini kok masih nanya aja udah belasan tahun, masih nanya kemana sama siapa iki kok. Iya. Ya ke kantor jawabannya ini kok. Kadang malah ada laki-laki yang alah yang gini aja ditanyain, nggak dijawab tuh. Betul. Nah, Itu bete ya? Bete banget, Wah. bete. Makanya tadi bilang siap-siap aja perang dingin 3 hari. Aduh. Perang dingin ya. Meja makan cuma nasi aja. Ya. Perang anget aja malas, perang dingin. Aduh. Iya, gitu. Betul di sana. Aduh, Bu Inastuti ya. Waduh. Teka-teki patatak. Iya benar memang Penuh teka-teki wanita apa itu ya. seperti TTS ya. Teka-teki silang ya. Oke, baik. Misalnya, Yes. perlukah wanita itu terlihat cantik? Oh pasti. Nah itu tadi kan salah satu apa sih yang dibutuhkan sama wanita itu kan secara emosional dengan pasangan yang tadi udah di poin-poin sedikit kita jelaskan lah ya. Nah ini ada satu juga nih yang dibutuhkan secara untuk sendiri. Itu alamiah kah? Ya alamiah juga. Alamiah ya? Iya itu namanya. Memang pada dasarnya wanita itu sering mempercantik diri. Iya itu kita sebutnya kebutuhan self care. Self care. Iya kadang suka bilang juga self reward. Nah berupa apa yang me time kan kadang suka orang banyak yang bilangnya me time ke salon, Ke salon, gitu itu sendirian lagi merawat. bisa. Iya, Nah itu benar-benar. self reward kita atau self care kita. Oh ya, oke. Iya itu yang dibutuhkan wanita. Jadi kadang kita juga memang harus butuh waktu untuk sendiri untuk mempercantik diri, terus menyenangkan diri sendiri, self healing sendiri. Nah itu juga butuh. Jadi Oh gitu. iya gitu. Walaupun bisa sendiri atau mungkin bisa sama teman kita yang ini ya sahabat kita atau apa. Nah itu yang pasti tidak dengan pasangan. Itu salah satu. Dia pengen bikin surprise. Wow. Nah gitu terus ya walaupun misalnya kita mempercantik diri bukan untuk pasangan tapi memang untuk diri kita sendiri. Self care gitu. tadi ya. Self care tadi. Dan Jadi, itu memang natural ya, alamiah. natural sekali. Jadi kan Basically memang wanita itu memang senangnya mempercantik diri. mempercantik diri gitu. Jadi tapi mempercantik diri di sini bukan lebih ke make up tebal atau bukan ya, Ini tapi lebih ke self lebih care. kayak self care aja sehat. gitu. Misalnya kayak Merawat saya ya. ngelihat kayak kuku nih, Merawat kita punya kuku kuku. bentuk kuku bagus gitu kan. Wow. Cobalah kita bentuk Dibentuk seperti ya. itu. Gitu. Biasanya apa bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuknya nail art kan yang Nail sekarang art, wow. yang dibentuk gambar-gambar. Ada aja atau- lagi cewek yang gitu-gitu, ya ampun. Iya, Kayaknya kita laki-laki gak gitu loh. Tuh lihat, tuh. Potong kuku aja pakai gunting gue. Laki-laki kan kadang suka ada yang suka seneng sama ini ya apa tuh namanya? Apa tuh yang Apa untuk kan? kayak Gundam yang Oh iya dipasang-pasang itu ya, iya. Gundam robot yang ada di nah itu kan Gundam seneng yang kan dirakit-rakit. dirakit-rakit. Nah seneng yang merakit. Nah kita juga sama jadi seneng mempercantik diri Merawat. itu merawat gitu entah kuku Oh. entah kalau misalnya kita seneng rambut mungkin yang dikrimbat kayak gitu atau mungkin kita punya bentuk wajah seperti ini dikasih warna lipstik nih yang warna-warni yang kita punya. Nah itu juga kadang kita suka beneran apa namanya tuh dicoba gitu warna ini kayak gini terus besoknya nah jadi suka penasaran juga besok-besoknya kadang kita di tempat kosmetik pun jadi punya beberapa warna gitu saking kita tuh seneng di depan kaca pun kita suka eksperimen warna ini warna itu walaupun itu bukan ngombre-ngombre ya. iya walaupun bukan untuk tampil keluar tapi kita seneng aja gitu untuk eksperimen sendiri ini nih itu nanti kalau ada pesta pakai ini oke nih gitu iya, ya. kayak gitu lebih ke self care kita Luar sendiri. biasa. Bapak-bapak dengerin bapak-bapak. Ini alamiah ya, ini alamiah ternyata wanita itu memang perlu waktu untuk merawat diri, Iya. untuk mempercantik. Nah, berarti bapak-bapak harus peka nih. Kalau wanita udah waktunya mempercantik diri, peka nih, rekeningnya diisiin.
Bapak-bapak lagi. Nah, ya bapak-bapak ya Betul betul. semangat. Jadi kadang-kadang kan bapak-bapak komplain ya, Mhm Miss Ana ya, mhm. "Oh mama kok, bapak pulang gini amat, cuman begini apa nggak de." Iya ternyata emang harus ya di-support juga ya. Di-support, iya Ya gitu. di-support, ya dibeliin lah Nah, skincare-nya, skincare-nya. dibeliin lah lip cream-nya, Betul, kosmetiknya, gitu, bajunya, gitu, bajunya, parfumnya nanti. Nah kan jadi pas pulang-pulang ke rumah lihat, mhm, "Waduh udah ada yang seger," kan enak ya lihatnya gitu. mhm. Mhm. Nah ini masalahnya bapak-bapak baru kerja. Bu Winastuti, sering juga kita lihat anak perempuan kita di depan kaca lama banget. Iya, Iya, memang ternyata emang begitu itu ya. me time, self care kayak gitu. Dia Jadi lagi ngecek-ngecek apa, betul, ngombre-ngombre gitu ya. iya. Jadi me time itu kan sebenarnya juga kurang lebih sama kayak hobi ya. Jadi Mhm, tidak hanya olahraga, tidak hanya apapun ya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk diri kita sendiri. Nah, salah satunya tuh ya tadi kayak eksperimen dengan lipstick atau mhm, eksperimen dengan makeup-makeup yang kita suka mhm atau mhm. baju. Kalau misalnya dengan baju juga kita atau kalau ibu-ibu yang punya hijab kan suka eksperimen tuh dengan hijab-hijabnya Iya, warna ini, bentuk betul ini, kayak bentuknya gitu. diapain, Nah, itu tuh suka dililit-lilit gitu ya. iya, itu bisa Wah, berjam-jam di kaca tuh hanya untuk eksperimen, itu mhm. sebentuk kebahagiaan buat kita sendiri sebenarnya itu. Wah, ini menarik nih. Gitu. Ngomong-ngomong tentang mempercantik diri. Ya, Ini yang dipakai sama Miss Ana nih apa nih? Kok ngejreng banget ya? Kak Anggi lihat nggak ada Vintel Premium Lip Cream? Oh ini. Iya, saya selalu Oh, pakai Vintel Premium Lip Cream di sini dan ini nih ombre, ombre? ombre. Warna apa dengan apa? Warna kalau boleh mau dibuka, buka aja. Boleh 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 boleh. Di warna Heeh. Summer Peach Summer peach. Oh, seperti jas yang dan sering saya pakai ya. ya Terratone. Oh, summer Iya, peach Summer dan terraton. iya, jadi saya ombre, Wow, di pengen ombre. terlihat orange, Mhm. jadi dasarnya di summer peach, biar Dasarnya summer ada peach ya. warna peach-nya dulu yang lebih muda ya, lebih Oh, luar muda. biasa Nah, ya. itu summer peach dan yang Yes. warna orange Orange. terraton, merah bata. Merah bata ini ya. Nah itu. Oh, ini ya, dua ini Iya, ya. iya, itu di ombre Oke. langsung. Di Nanti kalau ombre. misalnya lagi Bagus banget baju-baju hasilnya yang ya. gelap, baju Mhm. gelap kayak hitam itu mungkin saya lebih sukanya di merah. Oh, Lebih ke gitu. merah, tapi kalau misalnya lagi warna terang-terang atau Iya iya agak iya. nude, Mhm itu di summer peach, di romantic pink, mhm. seperti itu. Nah itulah eksperimen-eksperimen itu yang sering Eksperimen ya. dikerjakan sama wanita-wanita bahwa lagi pakai baju ini warnanya apa, seperti Ini itu. menarik ya nih Bapak Ibu, teman-teman semua ya, ini menarik sekali nih. Mhm. Ini menarik sekali. Nih. Wow, ternyata banyak ya. Banyak. Nah, ini juga untuk bapak-bapak yang mempercantik nih, yang mau ibu-ibunya, pasangannya cantik, tampil cantik, ternyata juga di Volten ini bisa menjadi jawaban dari setiap masalah Anda. Ini solusi ya. Yes, Solusi pasti. ketika tadi kebutuhan dasarnya wanita itu adalah mempercantik diri Hmm, gitu ya, validasi, lalu ya, juga, self care. Nah, betul. ternyata ini menarik nih, Nah, di Volten juga ada produk Vinte Premium Lip Cream. mhm, betul. Kenapa premium, Kak Ana? Kok premium? Padahal lip cream aja kan, kenapa premium? Ya karena ini punya hero ingredients, Wah, ini menarik. makanya Coba coba premium. nih bisa di Nah, ini. kebetulan kan kita juga, punya ini ya, jadi, produk ini tuh di-develop langsung oleh pendampingnya di direktur kita, ya, Wow. itu Ibu Princess Mei Sharma, istrinya Oh, Bapak iya iya Benny. iya Nah, iya iya. beliau yang develop, Mhm produk lip cream ini yang mhm. memformulasikan juga apa saja sih isinya dan itu makanya kenapa disebut Mmm, premium, karena mhm. isinya tuh selain yang tadi ya vitamin E, Wow jojoba oil. Nah, wow. satu ini yang paling premium tuh Mhm. ceramide. Ceramide? Ceramide itu kan yang biasa untuk skincare Iya ya. iya. Nah ya, Jadi ini dia aplikasikan ke lip cream. lip cream? Dan beliau itu kan lulusan kimia ya, Mhm jadi mhm. paham Mhm betul mhm. bahwa ingredient-ingredient apa saja sih yang cocok untuk kita saat ini gitu. Apalagi untuk kebutuhan wanita. Nah itu Bu Princess Mei Sharma paham sekali ingredients apa dan dia eksperimen dengan ceramide ini gitu. Makanya Mmm. disebut premium karena memang premium tidak banyak lip cream menggunakan ceramide. Wah, ini Gitu, menarik nih. iya. Buat teman-teman yang ada di sini, ternyata Vinte Premium Lip Cream ini menjawab semua permasalahan Anda dan menjawab semua kebutuhan-kebutuhan para wanita yang ingin terlihat Betul. lebih cantik. Sehat juga. Sehat juga, Mhm, itu iya. yang mau saya maksud. Ini Vinte Premium Lip Cream itu nggak hanya mempercantik,
karena dia memang lip cream kan. Betul, itu lip Tapi cream. juga karena ada hero ingredient tadi yang bikin sehat. yang bikin sehat. Iya, Luar betul, biasa. itu pasti. Berarti bibir juga harus dijaga kesehatannya ya. Betul, nggak mau dong kita udah hapus make up, Mm-mm. hapus bibir, ternyata yang tadi warnanya cantik, bibirnya sehat, pas udah dihapus jadi langsung kusam lagi warna bibir kitanya. Nah, kan kalau pakai lip cream ini karena tadi ada jojoba oil, vitamin E dan ceramide tadi, walaupun kita udah hapus make up, bibir tuh masih cantik Masih kelihatannya. merona gitu Iya, ya, gitu. Kenyal, kenyal. lembab gitu. Jadi Sayangnya ada warnanya ya. ada. Kalau Kenapa? Bapak-bapak mau pakai? iya maksudnya gitu. Kan bapak-bapak juga punya bibir. Harus dirawat kan Iya, gitu ya. iya. Iya. Kelembaban bapak-bapak bisa aja kan dari Heeh. produk-produknya Volten Jahe Hitam. Oh iya, oh benar bisa juga ya, luar dong. biasa. Masuk ya. Oke, cocok nih. Ini menarik. Mbak Aini kita yang berhijab suka bereksperimen punya rambut warna-warni. Oh iya Oh benar. iya, itu Memang tadi. look lah seperti mempercantik diri ya. Mempercantik ya, betul. Gitu ya, ini luar biasa. Ini keren. Ini Kak Ana ternyata di Volten itu ada produk secanggih ini ya. Luar biasa yang bisa memberikan kesan cantik, tahan lama, Betul. lalu menyehatkan. Betul sekali. Ini adalah potensi yang luar biasa. Ini produk segini kerennya. Ketika ini kita pasarkan, apakah kita sendirian atau ada komunitinya di Volten? Bagusnya sendiri ya, Volten itu ternyata punya komunitas khusus untuk wanita. Oh gitu? Iya, dia membawahi komunitas khusus untuk wanita, namanya V-Ladies. Wow. Ya, V-Ladies ini kan puji syukur sudah dibentuk di bulan Oktober. Untuk di Indonesia ini berawal di Bandung dulu, di Jawa Barat. Oh di Bandung sudah dibentuk ya? Sudah dibentuk di Jawa Barat bulan Oktober. Nah setelah itu bersamaan di bulan Oktober juga ke DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan sekitarnya. Iya, V-Ladies. Dan baru kemarin di Pekanbaru itu juga dibentuk V-Ladies area Sumatera. Jadi ada Pekanbaru, ada Bangkinang, Siburi, dan coming soon kita mungkin akan turun ke Jambi. Ke Jambi. Untuk V-Ladies. Luar biasa. Iya. Ternyata kemarin waktu ke Pekanbaru sekalian pembentukan V-Ladies Pekanbaru gitu. Jadi V-Ladies ini komunitas ya Kak Anggi. Jadi ini benar-benar komunitas, bisa siapapun wanita yang memang mempunyai minat Oh jadi nggak harus sama. agent, Enggak. nggak harus mitra. Enggak, semua. Siapapun yang punya concern terhadap kesehatan dan mau mempercantik, Betul. Terus bisa punya, ikutan komunitas. Iya, punya minat yang sama dengan kita, misalnya kayak mempercantik tadi, pengen banyak ilmu dan pengen punya tambahan cuan. Nah itu ada komunitasnya, yaitu V-Ladies. Ini menarik nih ya. Tadi Miss Ana bilang pengen cantik, pengen sehat, pengen banyak ilmu, pengen tambahan cuan. Emang apa sih yang ada di V-Ladies itu apa aja sih? Maksudnya kegiatannya apa aja sih di komunitas ini? Kegiatannya tuh banyak ya, beragam. Jadi kebetulan kan kita juga bersyukur ya punya banyak agen-agen yang memang berpotensi dan banyak menginspirasi semua orang ya. Baik itu yang entrepreneur mungkin, atau ada yang pintar masak, pintar dandan, atau dia juga komunitas yang suka olahraga. Nah dari situ, dari potensi-potensi agen tersebut, kita kumpul nih bareng-bareng ngadain acara. Misalnya dari olahraga dulu nih, senam. Kita kumpulin semua orang yang suka senam. Oh jadi ada acara senamnya? Ada, misalnya acara senam dikumpulin di suatu tempat. Kita ajak semua orang yang memang belum kenal Volten, belum kenal produk kita. Nah kita kumpul aja dulu, kita olahraga bareng. Nah dari situ baru kita spill ada produk apa yang sehat. Kenapa sih di sini tuh agen-agen tuh sehat dan bercuan. Nah terakhir baru di situ kita spill cuan kita tuh dari mana. Gimana cara menghasilkan rupiahnya. Nah itu urusannya nanti dengan netcommerce atau dari agennya sendiri gitu. Kalau V-Ladies-nya sendiri kita hanya mewadahi komunitas atau orang-orang yang memang punya minat yang sama. Minat yang sama. Apa cuma di senam aja atau? Oh semua. Oh semua. Banyak. Jadi misalnya apa aja sih? Kita ada masak. Oh ada masak? Ada cooking class. Cooking class? Betul. Oh diajarin cara masak? Ada, diajarin cara masak, resepnya. Itu ada cooking class. Cooking class? Betul, terus ada beauty class. Oh cara ngombre terus gitu. cara nge-highlight muka. Terus cara gimana make up kita tuh tetap
sederhana, simple, nggak boros Nggak atau irit, lebay gitu ya. tapi terlihat looknya beneran Cantik, tampil cantik dan memang alami. kayak mau pergi gitu. Wow. Nah itu ada tips-tipsnya, itu untuk yang begitu kelas. Terus ada juga nanti yang sudah Untuk memperbanyak ilmu, ilmu ada kajian. Kalau untuk yang muslim kajian. ada kajian juga. Kita Oh, nanti mengundang penceramahnya penceramah. Oh, Masya Allah, gitu. luar Nanti yang biasa. berhubungan dengan kan tetap ya selain ini juga kita harus dikasih makanan rohaninya juga Iya, iya, ya. iya, Jadi iya. biar semangat juga nyari cuannya. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Iya. Ternyata agendanya sepadat itu ya. Wah, ini Oh, Bu ini Ibu Farida Farida nih, Bu Farida loh. Medan kapan? Oh, ini pasti Medan juga soon. saya mencoba membunyikan logatnya. Loh, Medan kapan? Kan kalau Kak Farida kan begitu ya. Kalau dikasih petunjuknya ya Bu Farida, itu Medan itu ya mudah-mudahan bersamaan dengan Jambi. Jadi nanti nggak jauh dengan Jambi juga. Wih, luar biasa. Ini di Medan udah pasti ini penggeraknya adalah Ibu Farida Ginting. Pasti Nah, ini, ya. udah jos Udah banget ini siap. kalau Bu Farida. Wah, Bu Farida semangat banget Bu ya. Farida udah disiapkan tuh tempatnya belum buat Viledies? Berarti sepadat itu ya? Iya. Itu dalam range waktu sebulan sekali atau tiap? Tergantung tiap. Jadi gini, kan kita tuh ambasador, kita punya masing-masing ambasador city ya untuk Viledies itu. Jadi tiap kota kita punya ambasadornya. Nah, nasionalnya sendiri kan diketuai oleh Ibu Princess May Sharma yang secara mengkoordinir. nasional. Secara nasionalnya dikoordinir. Jadi seluruh Indonesia itu nanti akan dikoordinir langsung nasional oleh Ibu Princess May Sharma. Masing-masing kotanya oleh ambasador city-nya itu harus agen dan memang harus leader seperti itu. Nah, setelah itu baru dari situ mereka punya program apa, mau seminggu sekali, mau sebulan sekali. Nah, itu program yang mereka akan buat dan bisa mencantumkan logo Viledies silahkan. Oh, Seperti itu. luar biasa menarik ya. Betul. Berarti itu bisa jadi acaranya seminggu sekali bisa ya? Bisa, Satu seminggu bulan sekali. itu minggu pertama kajian. Betul. Ibu-ibu ya, ada panggil ustadz penceramah biasanya yang keren-keren ya. Nah, Lalu minggu keduanya bisa jadi diisi dengan senam. Gitu ya. senam. Terus Minggu nanti ketiganya cooking cooking class. class. Lalu yang terakhir ditutup dengan beauty beauty class. Nah, bisa Cocok banget itu programnya. semua kebutuhan dasar wanita Ya, betul. terpenuhi. Betul. Ya, dia sehat, ilmu keagamaannya rohaninya ada. Betul. Masaknya jadi lebih Iya, jago. itu tujuan kita memang. Betul ya? Betul. Dan ada beauty class lebih cantik. Nah, sama ini Kang Anggi. Kalau kita udah ngumpul nih, misalnya ibu-ibu ya, kita juga sering banget ya kalau lagi arisan, terus ngumpul bareng, terus suka pada ngomong, ih pakai lipstick atau lip cream apa sih misalnya. Nah, kita tuh spill, oh ini tuh pada pakai Vintage Premium Lip Cream. Terus yang ini juga, iya saya juga punya nih warna yang red rose. Iya. Kalau saya mau punyanya yang ini. Nah, ada nih ibu atau wanita yang belum memiliki, dia cukup mendengarkan aja. Tapi secara nggak langsung sebenarnya. Dengerin. Iya, Tau beli. Nah, banyaknya wanita itu, jadi uniknya wanita itu kita tuh sering latah. Jadi kalau lagi di komunitas, lagi dikumpul-kumpul, itu tuh pasti wanita itu kebanyakan latah. Jadi kalau misalnya ngelihat yang banyaknya pakai ini nih, Vintage Premium Lip Cream, ada yang lagi diam cuman ngeliatin aja. Nah, Padahal itu dia lagi scanning ya, lagi screening. Lagi screening. Oke. Nah, itu diam-diam sebenarnya pasti dia akan nyari tahu dan pasti akan membeli gitu. Karena secara tidak langsung itu kayak latah aja. Saya juga pengen kayak dia, saya juga pengen kayak dia seperti itu. Makanya kenapa kalau misalnya suka ada yang udahnya langsung pulang bawa produk. Karena suka pengen ikutan aja. Ikutan beli. Makanya sering-sering di sharing-sharing. Benar. Gitu. Emang ibu-ibu tuh latah. Saya confirm 100%. Latah ya? Contoh ya, istri saya. Ya, mama arisan ya, oke. Ya. Titip anak-anaknya, oke. Set. Pulang-pulang bawa panci. Panci yang 3 in 1 ya biasanya. Kok bawa panci? Emang arisannya apa? Ya arisannya uang, tapi tadi ada yang demo panci. Gak enak, jadi beli. Iya, bisa. Kok bisa? Betul. Atas dasar gak enak. Betul. Emang cewek itu rumit, Betul, Bapak rumit Ibu. banget ya. Iya. Karena kalau cowok nih ya, ini kita lari dulu dari poin kita. Kalau cowok, contoh mau belanja, saya perlunya sabun, sikat gigi. Oke. Masuk ke minimarket, ambil sabun, ambil sikat gigi. Bayar, go out. Ibu-ibu nih. Mau beli popok, mau beli popok sama mau beli pembalut misalkan. Set, masuk. Si Ade ininya kayaknya udah habis. Ambil. Si Teteh
kayaknya pengen sereal deh. Kayaknya 500.000 rupiah. Yang niatnya Ini cuman dia. paling cuman 200.000 gitu ya. Ya kan kita yang nungguin kan di Iya, kendaraan. iya. Kok lama bener orang cuman beli pembalut sama beli Iya. popok. Begitu keluar langsung bawa galon, bawa gas. Apa ini? Iya. Itulah uniknya ya. Unik ya. Dan itu tuh sebenarnya Unik. itu bermanfaat juga Kanggi. Itu Iya, tuh kadang kalau misalnya setelah kita beli seperti itu bawa ke rumah, pas kita butuh ini anak kayak gini, tenang kan kemarin udah beli. Nah, Oh. Jadi cerdasnya wanita juga di situ. Jadi tanpa harus ditunggu, tanpa harus diminta, kita udah persiapan. Bener banget ya, luar Iya, biasa gitu. ini. Itu namanya multi talent Kak Anggi. Oke, bener emang luar biasa. Ngomong-ngomong multi talent juga, memang riset juga mengatakan kalau multi talent itu banyaknya bisanya oleh wanita. Ini bukan multi talent, mungkin multitasking. Oh, multitasking, sorry. Bisa Multitasking mengerjakan itu beberapa banyak pekerjaan sorry, dalam satu. dalam satu waktu. Nah, itu memang banyaknya juga Bener. wanita. Cowok nggak bisa, cowok mah Kita makanya emang nggak bisa. Bener. Kak Anggi misalnya lagi nelpon nggak bisa. Sambil makan. Nggak bisa. sambil masak nih, tapi Nggak sambil bisa. ngerjain Zoom. Nggak bisa. Nah, wanita tuh bisa. Saya nggak bisa. Oh gitu memang ya. Saya kalau lagi Zoom, udah Zoom aja. Zoom. Oh. Zoom. Nggak bisa kayak ibu-ibu lagi Zoom, Iya, ditinggal masak. sambil bikin susu Kok buat bisa? anaknya. Iya. Terus sambil Dan rasanya masih enak gitu. Iya, seperti itu tanpa konsentrasinya pecah gitu. Itu Iya. bisa kalau kita. Saya pernah waktu itu karena saya kepengenan nasi goreng, saya ngegoreng sendiri. Tiba-tiba ada telepon masuk. Ya. Wah, itu ngawur rasanya. Jadi blok ya malah saking repotnya, padahal cuma masak nasi goreng ya. Saya mau numpahin garam, setempat-tempatnya tumpah. Ya, asin dong. Emang nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak Iya, bisa betul, laki-laki itu mah. betul. Tuh, disitulah hebatnya wanita bisa melakukan banyak pekerjaan. Horas, betul ya. Itulah hebatnya wanita. Iya. Memang Bu Farida. Horas maju-maju. Betul Benar, sekali. benar, Iya, dari situ. Nah, terus ada lagi nih. Kalau misalnya dari Kang Anggi sendiri kan juga suka ya mengapresiasi keluarganya, terus pasangannya dengan makan keluar ya. Iya. Nah, Benar. kita juga sering nih diajak makan keluar, tapi kan makan keluar di situ tuh kan nggak mungkin ya makanan yang simple kayak sekoteng doang kan nggak mungkin Nggak ya. bisa, Pasti kan kayak karena agak ada- berat-berat ya. Ya, bawa keluarga apalagi ada Betul, anak-anak. pasti makanannya yang berat-berat seperti itu. Nah, kita juga punya tips nih gimana Wah, caranya menarik nih. tetap sehat, Wah. tetap tidak terlihat overweight, Heeh. walaupun tadi malam atau setiap malam tuh kita diajak keluar sama pasangan kita. Apalagi banyak di sini yang hobinya kuliner kayak Pak David tuh Betul. kulineran tuh. Iya, nah, makanya kita juga suka bingung. Aneh gitu ya, kenapa bapak-bapak kalau pada makan di luar segitu banyaknya, sisa makanan kita pun masih habis Wih. sama mereka. Ini Pak David banget nih, sangat penyayang. Tapi mereka Sayang kalau nggak habis ini. Sini kalau nggak habis ini. mereka tuh jarang mereka tuh overweight gitu. Iya. Nah, kalau kita wanita Iya. makan angin aja langsung berisi. Iya ya, cewek minum aja kembung ya langsung Iya. merasa gendut. Nah, Padahal gitu. cuman apa sih? Sedangkan kita juga kan pengen dong menjaga stabilitas tubuh kita, Iya, berat iya, badan iya. kita supaya tetap bisa digendong kan sama pasangan Wah, kita. ini ada tipsnya ya? Ada. Iya, Dan iya. ini tuh Volten punya produk yang bener-bener manjur banget. Apalagi Ini ini? dong yang warna hijau. Yang warna hijau. Oh, Yes, Vinte Vinte Premium Premium Fiber. Oh. Jadi ini salah satu tips yang saya pegang juga gitu. Walaupun sering diajak makan keluar, terus makannya banyak, tapi nggak bikin kita overweight. Nah, ini salah satunya Vinte Premium Fiber ini gitu. Jadi sekali minum malam, udah besoknya usus kita bersih, bisa makan apa lagi, Oh, apa wah, aja. cocok ini. Gitu. Jadi bebas. Iya, Nah, cocok ini nih buat Coach saya. David. Wah, Coach David. Jadi isinya praktis banget. Ini jadi bentuknya saset. Kadang Rasa saya apa seger gak itu? Ini segar banget. Ini ada rasa Mango? persik mango. Wow, Betul. ini Jadi kesukaan saya tuh dan ini mango. tuh ini banget ya, portable banget. Jadi bisa kita masukkan ke saku. Simple ya. Simpel aja, masukin aja. Itu Jadi caranya diminumnya gimana? Apa Tinggal direbus, Aduh, diseduh? Masa direbus iya, sih iya. repot banget. Ya kan pura-pura nanya, pura-pura. Ini masa direbus Oh iya. sih? emang Indomie. Iya. Enak nih ya. Nah, jadi kita langsung Oke. seduh aja. Oh, seduh. Mau bagusnya sih air dingin ya. Oh iya. Jadi kalau Di shake bisa nggak pakai air dingin? Bagus banget Enak di ya? shake. Karena ini mudah larut juga Kang Agi. Jadi kan Oh. kadang suka ada beberapa minuman yang
menggumpal ya kalau kita seduh gitu. Kalau ini enggak, kita mau dikocok sama sendok atau mau di-shake sama air botol juga, itu dia langsung larut. Minum, besok paginya udah langsung bersih langsung ya. ususnya. Betul. Wow, menarik. Cocok nih yang buat kulineran ya. Coach David termasuk orang yang suka kulineran. Saya tanya apapun makanannya tahu tempat yang enak di mana. Bahkan suka banyak tempat-tempat yang kayak hidden game gitu. Saya udah deg-degan dibawa Coach David kemana nih, di antara sawah-sawah, jalan cuma setapak, ternyata tempatnya sangat apik, luar biasa. Ada juga nih, biasanya kenapa sih ada beberapa juga wanita yang ada minum jamu atau minuman herbal buat kecantikan, tapi kok sama aja ya mukanya atau masih gini-gini aja, kurang glowing, itu curiganya ususnya kurang bersih. Oh, jadi daya serapnya ya kurang, makanya harus dibersihkan dulu oleh Vitafiber. Dan ini beneran produk yang sangat premium. Cocok nih. Ususnya sudah dibersihkan pakai premium fiber. Terus biar glowing lagi bisa minum black tea-nya ya, teh tarik ya. Nah itu teh tarik juga, biar glowing. Langsung antioksidan kan ya. Iya biar glowing. Iya benar gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kita minum susu nanti vitamin biar tetap glowing, baiknya si ususnya itu kita bersihkan dulu oleh Vitafiber gitu. Oke. Saya lebih suka di shake. Paham betul, bagus. Sama. Saya juga di shake, saya juga suka. Boleh everyday ya? Boleh banget. Yang saya shake itu minum coklat, kalau saya ya, coklat sama fiber saya selalu shake. Kalau coklat saya pakai air biasa, kalau fiber saya pakai air dingin. Betul. Ibu Ida Ginting, boleh everyday? Boleh dong, Bu. Boleh banget. Selagi everyday. Ibu makannya masih sembarangan. Boleh banget. Tapi ternyata kalau misalnya udah terbiasa ya, mungkin yang sudah punya atau yang sudah sering konsumsi Vitafiber itu kalau udah ususnya sudah merasa bersih, besoknya minum Vitafiber itu misalnya udah normal lagi, walaupun hanya 1 saset dalam beberapa hari gitu. Itu udah normal biasanya. Ususnya berarti masih bersih. Tambahan nih Miss Ana ya. Ini fun fact ya. Vinte Premium Fiber ini juga bukan hanya untuk membersihkan, tapi juga ada salah satu tim kita yang minum ini malah tambah berat badannya naik. Ya itu karena nutrisinya tadi langsung terserap. Padahal dulu dia bilang, Panggi saya tuh paling susah naikin berat badan. Tapi begitu saya minum Vinte Premium Fiber, sekarang saya badan ngisi, seragam sampai gak muat. Nah itu ya bagus ya, itu berarti luar biasa. Apapun itu, jadi apa yang kita makan, saya suka semua. Apapun yang kita makan, kalau misalnya khasiatnya pengen jelas terasa, terlihat, itu ya dasarnya itu dari usus. Usus gitu, makanya suka ada iklan-iklan kan yang bersihkan ususmu kayak gitu kan. Nah, mending pakai ini minum aja. Minum fiber tiap hari. Iya, mending minum Vitafiber. Menarik, luar biasa. Oke, akhirnya kita masuk ke segmen terakhir. Nggak kerasa sejam ini. Sejam. Kayaknya lebih ya. Luar biasa loh. Ini jam 4.11. Iya betul. Luar biasa ya. Kayak kurang ya kayaknya. Kurang sih memang. Kurang. Ini baru 2 produk aja nih Kang Anggi. Baru 2 produk. Tadinya mau tambah 1 lagi tuh yang bikin kita langsing. Wow. Cuma belum ada sih ya. Kalau udah ada nanti kita akan bikinkan segmen coffee break ya. Betul, boleh. Begitu ya. Siap. Nanti. Tunggu aja. Okay. Biasanya kalau ada produk baru di akun manajemen, wah itu biasanya akan lebih meriah ya. Betul, kalau ada launching ya. Iya. Bisa jadi saya nanti akan ada goyang RE King lagi. Mau dong. Sama Kang Jiwa kayaknya itu belum ya. Oh iya, Kang Jiwa nanti goyang setboard ya. Itu kita yang ditunggu-tunggu nih sama Mbak yang di sana ya. Iya. Biasa di Kang Jiwa. Oke, Kak Ana, akhirnya kita ke pertanyaan terakhir. Nah, apa sih yang dibutuhkan seorang wanita? 1 kata. Kebahagiaan. Luar biasa. Sudah. Bahagia. Bahagia cukup. Oke, para bapak-bapak, itu pertanyaan pamungkas saya kepada Miss Ana. Pertanyaannya adalah sesuai dengan flyer yang hari ini. Apa sih yang dibutuhkan seorang wanita? Dan jawabannya singkat, padat, tegas, lugas, dan sangat meyakinkan. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Bagi-bagi lipsnya juga kebahagiaan kan? Iya. Itu kebutuhan. Kadang-kadang ya, banyak faktor untuk menunjang kata kebahagiaan itu.
Betul ya, banyak faktornya ya. Banyak. Ya, Yang bahagia tadi disebutkan, yang tadi disebutkan. Jadi emosional tadi betul. dan self care tadi. Betul. Intinya adalah untuk satu kata. Tujuannya, proposnya adalah happiness. Betul. Kebahagiaan. Kebahagiaan itu. Karena udah ada jawabannya, kita tutup acaranya. Udah ada jawabannya. Pas banget ya. Iya. Ya itu. Kan di flyer pertanyaannya gede Apa banget. sih? Apa sih yang dibutuhkan? Jadi setelah kita recap dari segmen 1 sampai dengan terakhir, ini mengerucut kepada satu kata, yaitu kebahagiaan. Ya kalau sehat pasti bahagia, kalau cantik pasti bahagia, betul. ceria udah pasti Semangat bahagia. juga semangatnya kita Semangat keluar. membahagiakan, Iya, kan, sharing knowledge dan sharing Betul. produk juga yang gratis gini, kebahagiaan. Betul itu. Jadi semakin tinggi tingkat kebahagiaan wanita akan Iya. semakin happy lah keluarga yang ada di Betul. rumah ya. Dan wanita itu kan senengnya value-nya itu tidak seperti laki-laki ya. Kadang value-nya laki-laki itu tuh naik ke atas. Nah, kalau wanita itu value-nya justru ke samping. Ke samping. Diperbanyak semua. Diperbanyak. Iya, apapun itu, mau itu ilmunya, mau itu komunitasnya, mau itu kesenangannya, mau itu kebisaannya dia, Iya, itu iya, tuh iya. semuanya ke samping. Kuantitas. Iya, langsung ke samping aja kuantitas. Jadi Kalau sering laki-laki kan sharing. Kalau ke wakil atas ya, upgrade, karena kan kita juga aktualisasi harus, diri, upgrade dan lain betul, sebagainya. dan udah gitu kodratnya wanita juga kan memang di bawahnya laki-laki. Makanya kita nggak mungkin mengejar ke atas, tapi kita bisa ke samping saja. Luar biasa. Tapi memang betul ya, teman-teman semua ya. Kalau istri bahagia, satu keluarga bahagia. Ya suami, ya anak-anak, semua merasakan kebahagiaannya. Betul. Rumah rapi, bersih, ya kan? Iya. Kalau istri tidak bahagia, sudah mah tidak ada lauk, nasinya tidak ada, anak-anak juga belum dimandiin, ya kan? Rumah acak-acakan, Kitanya kucel gitu. kucel karena satu tadi, wanitanya nggak bahagia. Betul. Jadi tolong, bapak-bapak, di-maintain kebahagiaan para istri. Oke, itu saja, cukup ya. Yes. Jagalah kebahagiaan pasangan Anda para bapak. Ini juga jadi satu masukan buat saya. Ya. Jadi saya harus terus menjaga maintain kebahagiaan istri. Agar apa? Ya. Agar rumah kembali tersenyum. Ya, betul. Cerah ceria ya. Betul. Saya juga jadinya kepengen buru-buru pulang. Nah, ya. ditunggu ya. Iya. Kalau misalkan lagi konflik kurang bahagia, waduh rumah itu rasanya Justru jadi nggak mau pulang. iya nggak mau pulang. Ada aja Iya. lagi dinas Iya. rapat gitu. Ayo kita bacakan ini komen-komen ya. Pak Zidan, perempuan harus bahagia. Pak David, punya duit juga bahagia. Pasti. Tasya, power. Pak David, saldo cukup juga bahagia kayaknya. Benar Pak David. Kak Caca, keren. Ada ijo-ijo iwalat. Mbak Armaya, istri adalah jantung keluarga. Wah, luar biasa. Oke. Baik, teman-teman semua terima kasih banyak. Kak Ana makasih banyak. Thank you so much. Thank you. Anggi. Luar biasa, berbobot sekali, value-nya banyak sekali hari ini. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Kak Ana juga terima kasih. Kita Thank you. ketemu lagi minggu depan di acara Coffee Break ya. Acaranya tentang apa? Kita lihat aja nanti ya, seperti itu. Dan selalunya kita tutup Coffee Break kita dengan sebentar, nih ada Pak David lagi ngetik nih. Pulang kasih istri vintage family film. Siap, Coach David. Siap. Oke, seperti biasa, saya akan tutup dengan satu buah lagu. Dari Kahitna, judulnya Cantik. Oke. Oke, buat yang cantik semua di sini, mari kita nyanyi bersama-sama. Miss Ana boleh diminum silakan kopinya. Thank you, Kak Anggi. Semuanya yang cantik. Cantik. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh, cantik. Apa? Ada yang menjawab apa tuh? Bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Walau mentari terbit di utara,
hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Bapak-bapak nyanyi ini nih buat istrinya ya. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh apa? Sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sayang Volten kan? Sungguh aku sayang Volten. Ladies, cantik, cuan, ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera kita semua, dan salam Volten Power.